Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ketua BPK Hadi Purnomo sebagai tersangka selaku mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan 2002-2004. Hadi Purnomo merupakan tersangka kasus korupsi permohonan keberatan pajak PT Bank Sentral Asia Tbk tahun 2003 yang diduga merugikan negara hingga 375 miliar rupiah. Ketua KPK Braham Samad Senin kemarin menyatakan Hadi Purnomo sebagai tersangka karena diduga menyalahgunakan wewenangnya sebagai Dirjen Pajak setelah menerima seluruh permohonan keberatan pajak PT BCA Tbk atas transaksi non-performing loan atau NPL sebesar 5,7 triliun rupiah. Sehingga negara diduga mengalami kerugian mencapai 375 miliar rupiah. Kasus ini bermula dari pengajuan surat keberatan pajak oleh BCA 17 Juni 2003 lalu. Terhadap keberatan itu, Direktur PPH Dirjen Pajak pada 13 Maret 2004 mengirimkan surat risalah keberatan kepada Dirjen Pajak saat itu yang dijabat oleh Hadi Purnomo. Surat itu berisikan kesimpulan telaah keberatan dan usulan kepada Hadi selaku Dirjen Pajak untuk menolak permohonan keberatan pajak BCA. Namun satu hari sebelum jatuh tempo pada 18 Juni 2004, Hadi memerintahkan Direktur PPH selaku pejabat penelaah keberatan melalui nota dinas Dirjen Pajak tanggal 17 Juni 2004 untuk mengubah kesimpulan dan saran hasil telaah keberatan wajib pajak PT BCA Tbk. Nota dinas pajak yang dikeluarkan Hadi Purnomo untuk menerima keberatan pajak BCA mengabaikan fakta bahwa materi keberatan yang sama juga diajukan sejumlah bank lain dan diputuskan ditolak. Atas perbuatan Hadi Purnomo tersebut, menurut Ketua KPK Braham Samad, negara diduga mengalami kerugian mencapai 375 miliar rupiah dari potensi pajak yang seharusnya dibayarkan oleh BCA. Sementara itu, Ketua BPK Hadi Purnomo Senin kemarin ketika berpamitan karena memasuki masa pensiun sebagai pegawai negeri sipil dalam usia 67 tahun, Hadi menyatakan BPK menemukan indikasi adanya penyimpangan ketentuan perundang-undangan yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS saat memberikan dana tambahan untuk penyertaan modal sementara Bank Mutiara yang dulu bernama Bank Senturi senilai 1,25 triliun rupiah pada 23 Desember 2013. Penetapan Hadi Purnomo menjadi tersangka oleh KPK menurut Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto karena adanya aduan masyarakat sejak tahun 2013 lalu. Bukan karena Hadi Purnomo mencoba membongkar kembali penyertaan modal Bank Mutiara yang dulu bernama Bank Senturi sebesar 1,25 triliun rupiah. Proses hukum kepada Hadi Purnomo yang akan menjawabnya. Tim Liputan, JAK TV. Adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersangka HP, saya akan mengikuti mekanisme penegakan hukum yang akan dilakukan KPK. Ya, pemirsa, tepat ketika memasuki masa pensiun dan juga tepat ketika merayakan hari ulang tahun ke-67 tahun, Ketua BPK Hadi Purnomo mendapatkan kado ulang tahun dari KPK sebagai tersangka dalam kasus pajak PT Bank Sentral Asia Tbk yang terjadi pada tahun 2003 silam. Dan kami juga akan berbincang mengenai apakah sebetulnya yang terjadi dalam kasus ini dan juga bagaimana seharusnya mekanisme yang harus diambil oleh Dirjen Pajak ketika itu. Kami akan bersama dengan Bapak Fuad Bawazir. Beliau adalah mantan Direktorat Jenderal Pajak pada periode 1993 sampai dengan 1998. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam. Terima kasih bersama kami di Ada Apa Berita JAK TV. Dan silakan nanti jika Anda ingin bersama kami di nomor telepon kami di 02151551111. Baik Pak Fuad, tanggapan Anda secara umum dengan ditetapkannya Pak Hadi sebagai tersangka? Ya, tentu menambah deret keprihatinan ya terhadap berbagai macam masalah-masalah gitu di Republik ini. Terutama ketika
kredibilitas lembaga-lembaga, banyak lembaga-lembaga negara itu sedang boleh dibilang di titik nadir gitu ya. Habis kena SKK migas, kena lagi ya Mahkamah Konstitusi dan sebanyak BPK lagi ya? BPK gitu kan. Ini memang semakin di DPR dan sebagainya, gubernur, bupati ini semakin menjatuhkan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat. Tapi ini kan sesuatu langkah yang memang harus ditempuh, karena justru langkah KPK ini jangka pendek mungkin kelihatan menimbulkan seperti itu, tapi saya yakin jangka panjang akan menimbulkan memperbaiki kredibilitas aparat pemerintahan. Oke, baik. Mengenai kasus PT Bank Sentral Asia pada tahun 2003 tersebut, kan disebutkan bahwa ada keberatan pajak dari BCA pada Juli 2003 dan mereka minta surat keterangan pajak non-performance loan ya, dan ini diajukan seperti itu. Sebetulnya proses itu seperti apa sih Pak? Jika ada sebuah perusahaan begitu mereka mengajukan untuk permohonan dana pengembalian restitusi pajak tersebut, seperti apa prosesnya sebetulnya di Ditjen Pajak? Iya, ini kita fokus saja kepada masalahnya kan kira-kira gini. BCA itu ini kan kasus pajak tahun 99, mempunyai NPL atau non-performing loan, atau bahasa bebas itu kredit macet ya kan? Apalagi ini kan bekas imbas dari Krismon. 9798 Krismon itu memang sedang menumpuk itu masalah, sehingga banyak kredit yang tidak terpenuhi. Nah, kredit itu yang disebutkan jumlahnya mencapai 5,7 triliun tadi itu, itulah yang dihapuskan itu. Tentu ada prosedur itu, penyisian kepada PPAP ya, penyisian penghapusan aktiva produktif dan sebagainya, tapi itu sangat teknis gitu. Tapi saya sederhanakan aja kira-kira. Nah, yang akan dihapuskan ini memang sudah, karena ini berkaitan dengan ada proses penjaminan, ya, blanket guarantee. Dia juga BCA pada waktu itu sebagai bank yang menerima BLBI, yang menerima juga obligasi rekap, ya, sebagainya itu. Jadi untuk dibersihkan dulu, ini NPL diserahkan ke BPPN waktu itu, Badan Penyihatan Perbankan Nasional pada saat itu di sana. Nah, itu yang saya tangkap dari penjelasannya BCA itu, ini yang dijadikan argumentasi. Ini kan sudah saya limpahkan ke BPPN gitu loh. Kreditnya. Tapi bagi ketentuan perpajakan ini tidak mempengaruhi masalah penghapusan ini, karena penghapusan ini harus ada penghapusan piutang atau kredit macetnya tadi, harus ada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jadi ini dua pandangan yang berbeda gitu kan. Karena untuk menghapuskan ini supaya bisa dipertimbangkan, selain ketentuan mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan, juga ada ketentuan yang diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan ya, tahun 98 maksudnya, yang mengatakan kalau mau dihapuskan itu atau disisihkan begitu, yang menyebabkan menambah ongkos, berarti mengurangi laba atau keuntungan, atau kalau perusahaan itu sedang rugi, saya kira satu sedang rugi tuh BCA, berarti akan mengurangi kerugian lah gitu, kata lain kan gitu. Itu harus dipenuhi ketentuan-ketentuan tertentu. Misalnya piutang yang akan dihapuskan tadi itu, yang menimbulkan beban tambahan atau kerugian tadi, harus sudah diserahkan ke pengadilan, ya, atau sudah diserahkan ke BUPLN, Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara. Jadi ini transparan gitu loh maksudnya. Atau sudah diumumkan ke publik. Ini loh, si A, si B, si C itu orang-orang yang kreditnya di Bank BCA itu macet. Ini yang mau dihapuskan. Pajak juga tahu yang mau dihapuskan itu oleh pajak, berarti dia dapat keuntungan. Di satu sisi merugikan BCA, tapi dia untung karena pajaknya utangnya dihapus-hapuskan gitu kan. Atau daftarnya itu sudah diserahkan lebih dulu kepada kantor pajak. Ini loh daftar orang-orang yang mau dihapus. Nah, ini tidak dilaksanakan. Ya kecuali nanti BCA membuktikan lain gitulah ya. Ini saya kan cuma menganalisis orang gini kan dari pengalaman aja, bahwa ini syarat-syaratnya tidak dipenuhi. Karena itu ini tidak bisa. Makanya dilakukan koreksi fiskal 5,7 triliun terhadap NPL tadi, kredit macet, yang sudah diserahkan ke BPPN gitu. Karena ini diperbaiki, dikoreksi fiskal itu, si wajib pajak punya hak sesuai undang-undang. Saya tidak setuju nih dikoreksi begini. Atas keputusan pajak yang ditetapkan oleh kantor pelayanan pajak ya, keberatan. Keberatan itu diajukannya kepada Pak Dirjen Pajak. Dirjen biasanya sebelum memutuskan, ya tergantung dirjennya gitu. Kalau zaman saya paling tidak 3 sampai 4 direktur saya suruh tekan dulu gitu misalnya. Dalam hal ini
yang saya dengarkan dari penjelasan KPK, Direktur PPH, pajak penghasilan, ya. yang memberikan telaah, intinya bahwa keputusan yang dibikin oleh kantor pelayanan pajak harus dipertahankan. Artinya itu sudah betul, gitu loh. Sudah hasil kerja tim pemeriksa pajak itu sudah sesuai, jadi perlu dipertahankan. Itu kira-kira keputusannya si telaahnya Direktur PPH ya. PPH. Tapi kan yang berhak memutuskan sesuai undang-undang adalah dirjennya, gitu loh. Karena ini kan kuosi pengadilan. Dirjen mengatakan lain. Saya setuju ini permohonan keberatan dikabulkan. Sedangkan direktur mengatakan ditolak. Kalau BCA ya dia punya hak. Kalau wajib pajak itu biar sudah ditetapkan dengan benar sekalipun dia punya hak aja untuk ngajuin keberatan. Untuk keberatan ya. Iya. Nah, kalau berhasil syukur, kalau nggak berhasil ya sudah. Artinya memang gitu diperbolehkan seorang Dijen Pajak untuk tadi memutuskan haknya sesuai undang-undang. Yang menjadi masalah itu kemudian adalah apakah keputusannya itu sesuai dengan ketentuan atau aturan yang berlaku apa tidak. Itu yang dipersoalkan kan sekarang dianggap melanggar kewenangannya itu telah disalahgunakan kan gitu kira-kira yang maka jadi PSK di KPK itu. Baik, kita tahan dulu Pak Fuad Bawazir, nanti kita juga akan berbincang dengan Bapak Johan Budi dari juri bicara Komisi Pemberantasan Korupsi. Selamat malam Pak Johan. Selamat malam, Sela. Baik, kita akan berbincang dengan Pak Fuad Bawazir juga di sini Pak Johan, tapi kita harus break dulu sebentar. Kami akan kembali lagi nanti dengan Pak Johan juga. Ya, tetaplah bersama kami pemirsa, kami akan kembali bersama Anda setelah pariwara berikut. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Baik, Pak Johan Budi masih tersambung dengan kami di JAK TV. Baik, terima kasih Pak. Ya, Pak Johan, berkaitan dengan penetapan Pak Hadi Purnomo sebagai tersangka dalam kasus BCA tahun 2003. Di sini disebutkan adalah Pak Hadi Purnomo menyalahgunakan wewenang sebagai Dirjen Pajak ketika itu. Ya, kami baru saja berbincang dengan Pak Fuad Bawazir di sini, sebetulnya bahwa dalam setiap keputusan dalam Dirjen Pajak memang semua keputusan itu memang menjadi hak dari seorang Dirjen Pajak untuk memutuskan, walaupun ada juga mungkin ada risalah begitu yang menganggap ini adalah harus dipertahankan surat keberatan dari BCA. Mungkin maksudnya bukan hak kali ya. Iya. Tapi mungkin punya kewenangan Dirjen memutuskan sebuah persoalan, jadi bukan hak. Tapi apakah penggunaan kewenangan itu bertentangan dengan aturan apa tidak? Itu persoalannya. Bahwa dia punya kewenangan, iya. Tapi dalam menjalankan kewenangan itu, apakah sejalan dengan aturan yang berlaku? Nah, dalam konteks ini KPK menemukan dua alat bukti yang cukup, yang kemudian disimpulkan bahwa keputusan atau yang dijalankan oleh Dirjen Pajak saat itu untuk kemudian mengabulkan permohonan PT Bank BCA itu melampaui kewenangannya gitu, atau menyalahgunakan kewenangannya tidak sesuai dengan aturan, sehingga KPK kemudian menetapkan Dirjen Pajak Pak HP waktu itu menjadi tersangka. Jadi kira-kira itu. Tentu ada bukti-bukti yang dipunyai oleh KPK yang tidak sekedar bahwa apa yang diputuskan oleh Dirjen Pajak kemudian mengabulkan permohonan BCA itu hanya sekedar itu gitu. Nah, saya selaku humas tentu juga tidak di-feeding secara detail ya mengenai materi kasusnya gitu. Jadi baik, saya Pak. sampaikan bahwa ada dua bukti yang cukup itu yang kemudian disimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh Dirjen Pajak dalam kaitan dengan mengabulkan permohonan BCA itu adalah merupakan penyalahgunaan kewenangan ya, sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang 3199. Baik, Pak Johan Budi, apakah juga termasuk ditemukannya adanya gratifikasi atau mungkin hibah pemberian dari pihak-pihak tersebut yang diterima oleh Pak Hadi Purnomo? Ini amat. Kami mohon maaf, tampaknya komunikasi kami tiba-tiba terputus dengan Bapak Johan Budi. Baik, saya lanjutkan dengan Pak Fuad Bawazir. Tadi disampaikan oleh Pak Johan Budi ada bukti yang melihat bahwa ada kewenangan yang terlampaui oleh Pak Hadi Purnomo. Itu batasnya seperti apa, Pak Fuad Bawazir? Melampauinya seperti apa menurut begini, bahwa pandangan Anda?
keputusan ini di level tahapan pertama oleh kantor pelayanan pajak. Itu tentu dari hasil bawahannya pada tim pemeriksa pajak ataupun dari bagian penetapannya, pokoknya diputus oleh kepala kantor pelayanan pajak, itu diubah oleh Dirjen Pajak. Itu memang haknya Dirjen Pajak karena si wajib pajak mengajukan keberatan. Karena ini kewenangannya Dirjen Pajak ini harus bisa dijelaskan, dipertahankan. Kenapa seperti itu? Misalnya, itu dibawa ngawur waktu penetapan. Nah, dia menggunakan kewenangannya untuk memperbaiki, karena itu perintah undang-undang. Tapi kalau kemudian kewenangannya itu disalahgunakan, tidak sesuai dengan aturan main yang ada, misalnya ini sudah betul kok, harusnya dipertahankan bahwa ini sudah betul yang ditetapkan oleh sebelumnya ini. Kalau itu menyimpang, kewenangannya disalahgunakan, jadi menjadi masalah sekarang di KPK karena tidak sesuai dengan aturan main yang ada, intinya gitu. Nah, aturan main yang ada adalah rujukannya adalah segala peraturan perundang-undangan yang ada. Peraturan perundang-undangan perpajakan dulu nih. Kalau sudah di KPK kan sudah dikonversi kemudian menjadi keputusan yang mana yang jadi rujukan itu, Pak? Ya, seperti di Undang-Undang PPH ataupun di keputusan Menteri Keuangan gitu kan. Yang kemudian, karena yang disebut dengan peraturan perundang-undangan perpajakan di sini adalah semua peraturan yang ada mulai dari undang-undang, baik undang-undang pajak penghasilan, undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, masalah yang atur prosedur, kemudian mungkin ada peraturan pemerintah, mungkin ada keputusan Menteri Keuangan atau peraturan Menteri Keuangan, istilah sekarang gitu ya, yang atau mungkin surat keputusannya Dirjen Pajak sendiri. Nah, kalau kemudian membuat keputusan kepada wajib pajak, apalagi dalam hal keberatan, itu kan sudah saya katakan semi peradilan, melanggar dari aturan-aturan yang berlaku, jadi masalah. Kalau kewenangannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sesungguhnya, mestinya ya tidak ada masalah, dan itu rutin. Mungkin istilahnya mungkin tiap hari atau tiap minggu mengeluarkan keputusan-keputusan seperti itu. Tapi harus bisa dipertahankan. Ada surat keputusan Menteri Keuangan nomor 130 tahun 1968, itu juga khusus mengatur soal kewenangan seorang Dirjen Pajak juga? Enggak, itu mengatur mengenai cara atau kredit yang bisa dihapuskan. Tadi mengenai write off ya dari sebab kalau NPL, tidak diatur oleh Menteri Keuangan seperti itu bagian dari penjabaran undang-undang perpajakan ya. Nanti misalnya gini nih, omong kosongnya gini lah ya. Si manajemen atau pemilik bank memberikan kredit nih kepada keluarganya atau temennya, CS-nya semuanya gitu. Habis itu dihapus-hapuskan. Padahal itu udah bagi hapus-hapuskan, ya kan? Kan negara yang dirugikan karena akibat itu kan jadi keuntungannya menurun, pajaknya menurun gitu kan. Nah, bagaimana dia kalau memberikan kredit harus bertanggung jawab, yang diberikan kredit memang yang kira-kira akan masuk, akan benar, jadi ada bayar, mekanismenya gitu untuk write off tadi ya. Kalau tidak nanti disalahgunakan. Nah, buktinya waktu BLBI itu kan salah satunya adalah kredit-kredit yang disalahgunakan, walaupun sudah ada BMPK batas maksimum pemberian kredit zaman Krismon itu, bank-bank ini memberikan kepada lingkungan keluarganya sendiri. Itu yang menyebabkan kolaps, salah satu yang paling utama kan pelanggaran BMPK itu. Nah, itu kemudian diatur di peraturan menteri itu. Baik, kita nanti akan mencoba menghubungi lagi Bapak Johan Budi, tapi sebelumnya kita break dulu, jangan kemana-mana, kami akan kembali bersama Anda setelah pariwara. Ya, terima kasih masih bersama kami dalam Ada Berita. Kita masih berbincang dengan Bapak Fuad Bawazir, mantan Dirjen Pajak, dan kami akan mencoba menghubungi lagi Bapak Johan Budi, juru bicara KPK. Selamat malam Pak Johan. Selamat malam. Baik. Kami ulangi pertanyaan terakhir kami tadi yang terputus mengenai tadi Anda mengatakan bahwa sudah ada 2 alat bukti yang diperoleh oleh KPK terkait dengan penetapan Pak Hadi Purnomo. Namun demikian juga apakah ini juga terkait dengan gratifikasi yang diterima oleh Pak Hadi Purnomo? Jadi kalau sampai hari ini ya, penetapan tersangka kepada Pak HP adalah berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, bahwa kemudian nanti di dalam proses penyidikan apakah kita temukan juga ada kickback yang diterima oleh Pak HP ataukah tidak, tentu tergantung nanti sejauh mana penyidik dalam kaitan dengan pengembangan penyidikan itu menemukan ya, adanya kickback ataukah tidak gitu. Jadi kalau sampai hari ini sangkaannya kepada Pak HP adalah berkaitan dengan pasal 21 dan atau pasal 3 ya, mana di situ disebutkan bahwa ada dugaan penyalahgunaan kewenangan yang kemudian bisa mengakibatkan negara mengalami kerugian ya, atau memperkaya diri sendiri atau memperkaya pihak lain.
Baik, dalam konversi pers kemarin Pak Abraham Samad mengatakan bahwa Pak Hadi Purnomo dan kawan-kawan sebagai tersangka. Nah, kawan-kawan ini siapa saja? Apakah orang-orang yang terlibat di dalam Dirjen Pajak atau dari BCA-nya? Jadi pernyataan dan kawan-kawan itu tentu sangat tergantung dari proses pengembangan. Jadi nanti dalam proses pengembangan penyidikan apakah ditemukan dua alat bukti yang cukup yang kemudian pihak lain disimpulkan terlibat di dalam kasus ini. Kalau dilihat dari sangkaan pasalnya ya, pasal 21 dan pasal 3 yang kemudian disuntukkan dengan pasal 55 ayat 1 KUH pidana, di mana di situ pasal 55 itu bisa di dalam bunyinya adalah ikut serta. Jadi besar kemungkinan juga akan ada tersangka lain dalam kasus ini. Oke, jadi tersangka lain ini dipastikan apakah juga dari Dirjen Pajak juga, Pak Johan? Ya belum. Ini belum. Sekarang tersangkanya baru satu, Pak HP. Tergantung nanti dari proses pengembangan ya. Apakah dalam proses pengembangan penyidikan itu penyidik kemudian menemukan bukti-bukti yang firm ya, dua bukti yang cukup yang kemudian disimpulkan pihak-pihak lain terlibat ataukah tidak. Dasarnya adalah nanti penemuan atau pengembangan di penyidikan itu apakah ditemukan dua alat bukti yang cukup. Pihak mana? Saya kira siapapun ya. Saya tidak bisa memastikan itu pihak yang mana. Oke, baik, kita ke Pak Fuad Bawazir dulu, Pak Johan ya. Pak Fuad tadi mengenai keputusan Dirjen Pajak kewenangannya seperti itu. Tadi Pak kemarin seperti saya tadi tanyakan ke Pak Johan adalah Pak HP dan kawan-kawan seperti itu. Nah, ini dalam hal keputusan Dirjen Pajak tadi Anda sudah mengatakan bisa diputuskan sendiri. Namun demikian, apakah pengalaman Anda ini juga bisa diputuskan sendiri atau memang harus melibatkan orang-orang lain yang ada di sekitar Anda? Kalau keputusannya yang keluar, yang terbit, yang resmi itu yang teken kan dia Direktur Jenderal Pajak, gitu. Tetapi prosesnya itu ya mungkin bisa beda-beda. Kalau saya itu biasanya dulu karena ini semacam semi peradilan, karena kan itu yang teken kalau di saya itu biasanya ada 3 sampai 4 direktur. Apa aja biasanya direkturnya, Pak? Siapa saja yang terkait biasanya? Direktur pemeriksaan pajak, direktur pajak kalau menyangkut pajak penghasilan, direktur peraturan perpajakan. Jadi mereka udah pada semuanya sepakat, biasanya nanti baru dari Direktur Jenderal Pajaknya. Kadang-kadang itu 3, berarti 4 sama-sama dengan dirjennya. Bisa aja 5 kalau menyangkut juga ada pajak pertambahan nilai misalnya, pajak pertambahannya juga ikut di situ dan bisa sampai 4. Oke, tapi sendiri pun bisa sebetulnya, Pak. Ya, tapi secara teoris yang keluar itu tanggung jawab memang satu. Maksudnya gitu, tanpa ada tanda tangan teken dari pihak-pihak ini. Ada logik kan, masa kan dari bawah itu kan bisa dapat satu proses, ada dokumen yang disajikan, dari dokumen analisisnya segala macam. Nanti dia membaca, dia dilihat ini para direktur ini kan seperti majelis majelis hakim nih sebetulnya, tapi ya di tingkat eksekutif. Oh ya, ini pada sepakat semuanya. Kadang-kadang di situ kalau ada yang nggak sepakat ataupun apa bisa saja di situ, tapi nanti dirjen kemudian memanggil, rapatkan lagi nih gimana diputuskan. Artinya ada mekanisme rapat lagi untuk memutuskan seperti itu ya? Iya, seperti itu. Ditanyakan ini ada masalah apa atau minta penjelasan sehingga keputusan itu tidak ujuk-ujuk. Kalau kemudian sendiri gitu, mutusin sendiri kayak begitu, agak janggal gitu loh prosedurnya. Gitu. Baik, tentunya menghadapi banyak kasus seperti ini dan juga dibandingkan dengan kasus lain, Pak HP disebutkan untuk kasus yang sama tapi ternyata perlakuannya berbeda begitu ya. Nanti ini juga kami ingin tanyakan dengan Pak Fuad ya, dan juga nanti kami masih kembali dengan Pak Johan Budi. Tetaplah bersama kami, masih ada bagian berikutnya untuk berbincang. Tetaplah bersama kami di JAK TV. Ya, terima kasih masih bersama kami pemirsa, dan kita masih tersambung dengan Bapak Johan Budi, juru bicara KPK. Ya, Pak Johan, tadi Pak Busro juga mengatakan bahwa ini berdasarkan laporan dari warga begitu kepada KPK yang masuk. Nah, ini ditindaklanjutinya begitu jauh ke belakang seperti itu. Jadi gini, laporan pengaduan yang masuk ke KPK berkaitan dengan kasus ini itu sekitar tahun 2012 ya. Kemudian dari laporan itu dilakukan telaah di KPK, prosedurnya selalu begitu. Dari hasil telaah kemudian KPK melakukan penyelidikan terkait dengan kasus ini. Dan ketika di tingkat penyelidikan itu, saya kira 4 bulan terakhir intensif melakukan
melakukan permintaan keterangan ke sejumlah pihak, termasuk kepada Pak Hadi Purnomo ya. Nah, kemudian beberapa kali dilakukan gelar perkara, kalau nggak salah sampai 4 kali atau lebih. Yang kemudian terakhir gelar perkara dilakukan pekan lalu dan disimpulkanlah di situ oleh penyidik dan juga pimpinan KPK bahwa kasus ini bisa dinaikkan ke proses penyidikan ya, karena telah ditemukan 2 alat bukti yang cukup, yang kemudian disimpulkan bahwa Dirjen Pajak waktu itu diduga melanggar pasal 2.1 dan atau pasal 3, di mana di situ disebutkan berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan ya, yang bisa mengakibatkan kerugian negara atau memperkaya diri sendiri atau memperkaya pihak lain. Jadi ini kronologi dari penanganan perkara kasus pajak BCA. Baik, alat buktinya kalau boleh tahu apa saja ya Pak ya? Ya, tentu alat bukti ada di penyidik ya. Saya tidak di feeding mengenai alat bukti, dan saya kira tempatnya di pengadilan untuk membuka semuanya ya. Jadi yang perlu saya sampaikan juga, jangan hanya sekedar apakah Dirjen Pajak punya kewenangan untuk memutuskan itu ya. Kan tidak ansi seperti itu saja gitu. Jadi penggunaan kewenangan memang dimungkinkan oleh Dirjen Pajak, tetapi apakah penggunaan kewenangan itu melanggar aturan ataukah ada undang-undang yang dilanggar terkait dengan kewenangan itu, yang kemudian bisa disimpulkan mengacu pada undang-undang tentang pemberantasan korupsi, Undang-Undang 31/99 itu memenuhi unsur di pasal 2 atau pasal 3 itu. Oke, baik. Dan juga nih Pak Johan Budi, terkait dengan pihak swasta begitu dari BCA-nya sendiri, apakah juga ini masih juga akan diperiksa dan juga akan terlibat juga dalam hal ini? Kalau soal pemeriksaan, saya kira akan diperiksa sebagai saksi. Pertama kali pasti sebagai saksi, nanti tergantung sejauh mana penyidik dalam proses ini menemukan bukti-bukti atau tidak, yang kemudian disimpulkan ada pihak lain yang terlibat, apakah itu dari BCA, apakah itu dari pihak Direktorat Jenderal Pajak, atau ada pihak-pihak lain yang mungkin bisa ditemukan 2 alat bukti yang cukup ya. Biasanya KPK setelah melakukan kenaikan penyelidikan ke penyidikan, yang dilakukan adalah pemeriksaan terhadap saksi-saksi, dan dalam waktu dekat yang akan dipanggil tentu saksi-saksi terlebih dahulu, baru kemudian tersangka. Oke, baik, sebelum kita akhiri, Pak Johan Budi, tadi di sini di awal Pak Fuad mengatakan bahwa cukup prihatin bahwa ada ketua-ketua lembaga negara seperti Ketua MK, Kepala SKK Migas, dan sekarang Ketua BPK menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Nah, ini apakah juga shocking terapi yang dilakukan oleh KPK berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh ketua-ketua lembaga tinggi negara tersebut? Saya kira ini tidak ada kaitannya dengan lembaga BPK, dan juga Pak Hadi Purnomo bukan sebagai ketua BPK yang terkait dengan kasus ini. Saya kira lembaga BPK tidak ada sangkut pautnya dengan kasus ini. Jadi kasus yang diusut oleh KPK adalah kejadian atau perkara yang berkaitan dengan Direktorat Jenderal Pajak ya, di Kementerian Keuangan, yang peristiwanya itu pada 2003-2004 yang lalu. Baik, kalau terima kasih Pak Johan Budi telah bersama kami dalam Ada Apa Berita, dan kami tentunya menantikan perkembangan terbaru lagi dari KPK nanti. Terima kasih, selamat malam. Malam. Baik, kita masih bersama dengan Pak Fuad Bawazir di sini, Pak. Nah, di sini Pak Fuad, petugas atau mungkin pegawai Dirjen Pajak yang terkait dengan korupsi sudah begitu banyak yang dijadikan tersangka dalam kasus korupsi. Nah, mungkin baru kali ini ada dirjennya, pucuk pimpinannya yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Menurut Anda? Iya, sebagai mantan Dirjen Pajak juga nih Pak. Iya. Ya, ini memang agak luar biasa gitu. Tapi kalau saya dengar dari penjelasan yang saya dengar itu memang agak ini nggak umum, janggal. Dalam arti gini, di bawah sudah dikatakan gini, telah Direktur Pajaknya juga mengatakan untuk mempertahankan keputusan dari sebelumnya, artinya mempertahankan ini ya, koreksi yang dilakukan oleh Direktur Pajak. Tapi kemudian dirjennya ujuk-ujuk seperti berbeda gitu, ya dari hasil sebelumnya. Rasanya itu saya baru pertama kali dengar gitu, terus terang aja gitu. Pertama kali ada kejadian seperti itu. Dan
ujung-ujungnya itu kemudian kewenangannya tidak sesuai aturan main kan gitu. Paling tidak merujuk kepada KPK ini tidak sesuai dengan aturan main. Tapi kalau saya ngeliat pada beberapa peraturan memang ini tidak pas dengan aturan main kan gitu. Nah, BCA tadi sudah memberikan penjelasan. Ya sebagai wajib pajak dia tentu punya hak memberikan argumentasinya gitu kan. Nanti kita kan belum dengar penjelasan lagi nih dari Pak HP-nya bagaimana penjelasannya gitu kan. Tapi kalau ngelihat yang terbuka seperti sekarang ini, ya memang ini ada hal yang janggal, artinya memang kemungkinan kewenangan itu telah disalahgunakan gitu. Ya, pengalaman Pak Fuad sebagai seorang dirjen pajak ketika itu Pak ya, apakah juga sering terjadi komunikasi antara wajib pajak yang besar-besar yang kakap seperti ini begitu ya dengan tagihan pajak yang begitu tinggi begitu langsung menghubungi ke dirjen pajak? Iya, rasanya sih jarang gitu ya. Tradisinya memang tidak seperti itu, karena tradisinya itu tadi menggunakan mekanisme udah di tanda tangan para direktur dan direktur belum tanda tangan para kasubdit, ada kasihnya gitu di situ, mana ada itu semua, mungkin bisa puluhan. Atau mungkin juga ada nota-nota karena itu selektif. Yang ke dirjen itu biasa selektif gitu, yang artinya memang benar-benar udah penting yang besar, ada kriterianya gitu, lainnya didelegasikan di bawah. Toh kalau di Direktorat Jenderal Pajak itu keputusannya masih belum puas, dia bisa ke pengadilan pajak. Ada lembaga lain yang bisa menangani ya? Pajak sudah di luar sama sekali, di luar instansi Direktorat Jenderal Pajak. Nanti apapun keputusan di sana. Kalau mestinya ini kalau kompak seluruhnya begini, biasanya keputusannya itu solid, bulat. Mesti semua rujukan. Makanya tidak akan berbeda di kalau saya selalu menyertakan dulu misalnya direktur peraturan perpajakan, saya selalu minta itu dulu. Harus ikutkan peraturan perpajakan zaman itu. Ini benar nggak semua rujukannya ini dari sini. Jadi kan ada 3 sampai 4 kan, itu direkturnya, belum yang di bawah-bawahnya itu. Nah, jadi mestinya nggak pernah ada kejadian. Terus terang aja, dulu kalau keputusan itu kemudian saya dikalahkan di pengadilan, jujur kalau zaman dulu saya datengin itu pengadilannya itu, Pak, ini saya putusan kalah ini Pak di sini, masalahnya di mana? Karena sudah ada yang tersurat, saya kepengen tahu yang tersurat dan yang tersirat. Saya secara sampling sering sekali saya datang. Pak begini, jangan-jangan anak buah saya yang datang ke pengadilan mewakili Direktur Jenderal Pajak, di sana dia juga main, sengaja misalnya dia nggak seperti kasus Gayus itu kan kira-kira seperti itu, dia ke sana, dia tidak mempertahankan keputusan ini, seperti melemahkan argumentasi sebelumnya atau menyembunyikan data sebelumnya, sehingga majelis hakim itu ya sudah, ini kalah dah kamu di pajak gitu. Bisa jadi pokoknya dari kita orang yang diutus ke sana, yang diberi kuasa untuk menghadiri pengadilan, tidak bekerja benar, tidak capable, terus sengaja main. Udah di sana aja mainannya gitu kan bisa. Jadi saya tanya itu. Atau memang ada kesalahan yuridis. Nah, kemudian kita evaluasi lagi. Ya Bu, apakah juga ada kemungkinan Pak ketika ada tadi ya dari bawah sudah tidak ingin mempertahankan, tapi di atas ternyata berubah begitu, apakah juga ada kemungkinan kadang-kadang suka ada nota khusus mungkin dari atasan Dirjen Pajak sehingga itu jadinya berubah seperti itu? Nota khusus saya kira nggak pernah sih, kalau yang pengalaman saya itu nggak pernah ada nota khusus seperti itu. Ya mesti kalau di bawah itu salah, bisa terjadi gini, di bawah itu si tim pemeriksa memang nggak bener, nakal tadinya, misalnya yang buruknya nih ya, ini jangan dijadikan anggapan seperti itu sering terjadi. Tapi timnya ini mau minta uang nggak dikasih, terus kemudian dia hajar saja di keputusan seperti itu. Nah itu yang begini nggak usah kita pertahankan, ini keputusan yang memang dolim menindas gitu kan, itu nggak perlu kita pertahankan sama dirjen, biasanya kan dikoreksi keputusan yang ngawur. Artinya gitu. Juga ada banyak hal yang dan itu biasanya orang itu juga akan mendapatkan sanksi, mungkin dipindahin dan sebagainya, nggak gampang, ada risikonya lah kalau yang ngawur seperti itu. Dan kalau yang kalah itu makanya terus terang aja zaman dulu dilihat di peta statistik, keputusan kami di pengadilan pajak zaman dulu saya itu jarang kalah, terus terang aja. Kalah dikit. Kalau udah kalah pun saya tanya, oh gitu ya Pak, ya sudah saya tahu, lain kali ini saya perbaiki undang-undang atau perbaiki apanya segala macam. Kalau sekarang ini kan banyak kan kalah melulu gitu kan. Waktu itu kasus Gayus ternyata katanya 80-90% kalah. Wah itu memang permainannya di sana sebetulnya, bisa jadi kan, hati-hati juga gitu loh. Jadi majelis hakimnya mungkin juga memang saya harus memutuskan begini, ternyata di perjalanan itulah ini tidak mempertahankan, sehingga majelis hakim mau tidak mau mengalahkan negara gitu loh. Bisa jadi seperti itu.
Baik, kalau gitu. Artinya memang dari kasus ini pun banyak hal yang bisa diambil. Pokoknya pengawasan harus ketat lah. Betul sekali. Waskatnya ini pengawasan melekat harus ketat gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Fuad Bawazir telah berbagi bersama kami dalam Ada Apa Berita.